Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan membahas kembali mengenai deadlock ya di SQL Server. Nah, di video kali ini kita akan concern bagaimana kita mengatasi deadlock yang terjadi. Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai penyebab deadlock dan bagaimana cara memonitornya. Nah, sekarang kita akan flashback sedikit ya. Kita memiliki query yang menyebabkan deadlock. Misalkan seperti ini ya. Nah, kemarin kita sudah select add SPID-nya sudah kita dapatkan as proses ID seperti ini. Nah, kemudian kita ada update barang, set nama barang dengan laptop, where barang ID sama dengan 3. Nah, kemudian di sini ada delay sedikit, wait for delay, kita akan delay kurang lebih 7 detik ya. Kalau enggak 8 detik deh. Nah, seperti ini. Kemudian kita lakukan update barang kategori, set nama kategori sama dengan elektronik, where kategori ID sama dengan 3. Itu kita lakukan commit. Nah, kita punya query yang seperti ini, satu. Nah, kita copy ke yang satunya untuk session yang kedua. Nah, ini kita taruh di atas ya. Ini kita taruh di atas. Dan ini kita taruh di tengah sini. Oke. Kita coba jalankan yang ini dulu, kita run. Kemudian ini juga kita run. Nah, perhatikan ini masih proses, ini terbentuk 71 dan yang ini terjadi deadlock. Nah, bagaimana cara mengatasi supaya deadlock ini tidak terjadi? Ada beberapa cara ya. Kalau misalkan prosesnya sama-sama update ini proses lock terjadi pada row-nya ya. Dengan ID 3 ini di row ini di lock. Ini juga sama, row ini di lock. Nah, ketika kita melakukan seperti ini susunannya perhatikan. Dari sini kan yang kita melakukan update barang, kemudian barang kategori. Sementara yang satunya barang kategori baru barang. Nah, kalau misalkan kita membuat susunan sama dengan yang ini, nah, misalkan ini kita pindahkan ke sini ya. Nah, kita coba jalankan. Ini kita jalankan terlebih dahulu, execute. Dan ini juga kita execute. Kita lihat. Nah, ini berhasil jalan 72, ini masih proses execute. Kita tunggu. Nah, ini juga berhasil 72 dan tidak terjadi locking. Tuh, karena kita membuat urutan proses ini sama. Barang, mana barang kategori sampai selesai. Kemudian ini barang kategori sampai selesai. Nah, ini kalau misalkan kita ingin mencegah deadlock untuk proses yang sama, yaitu update. Nah, bagaimana kalau misalkan kita ingin mencegah deadlock untuk proses update dan select? Nah, ada cara lain untuk mencegah locking. Misalkan ini kita punya transaksi seperti ini. Nah, ini sudah kita jalankan. Kemudian kita menjalankan ini. Maka ini terjadi locking ya. Kita bisa lihat dari activity monitor. Nah,
Nah, di sini terjadi lock, select-nya ke lock ya oleh 71. Nah, kita stop, kita jalankan lagi, masih ke lock juga. Nah, ini ada cara yang lain. Ini kan elektronik 1 ya. Kita tambahkan di sini with no lock. Nah, ketika kita jalankan, ini berhasil ya, elektronik satunya terbentuk. Tapi kalau misalnya kita rollback, execute, ini kita jalankan, maka ini masih elektronik. Nah, itu salah satu cara untuk mencegah deadlock, tapi ada risiko yang diambil ya. Akhirnya datanya ini menjadi tidak valid, bahwa ini belum selesai transaksinya, bisa jadi rollback ataupun commit, tetapi data sudah bisa kita ambil. Nah, hal-hal seperti ini bisa teman-teman gunakan jika dirasa proses ini tidak terlalu krusial banget ya. Bisa menggunakan with no lock seperti ini. Nah, biasanya saya gunakan ini untuk penarikan report ya. Select untuk penarikan report, ya kita gunakan with no lock supaya tidak terjadi bentrokan ketika report itu ditarik. Nah, itu untuk mencegah lock ada dengan dua cara ya, dengan menyamakan proses ketika prosesnya itu update, karena update ini kalau misalkan kita tidak bisa menambahkan with no lock ya, tapi kalau select kita bisa menambahkan with no lock seperti ini. Oke, kalau lebih seperti itu, mudah-mudahan teman-teman bisa terbantu. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.